Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Asdim dari jurusan Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang ilmu nahwu. Yang pertama, apa itu arti ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu membahas harokat di akhir kalimatnya. Jadi misalkan, kapan kita harus menggunakan dhammah, fathah, kasroh, sukun di akhir kalimatnya. Jenis kata dalam bahasa Arab yang tercakup dalam ilmu nahwu ada 3, yaitu ismun, nama, fi'alun, kata kerja, harf, huruf. Jenis nama dalam bahasa Arab ada 3, yaitu mufrad berarti 1, musanna berarti 2, jam'ah berarti banyak. Misalkan, muslimun, mufrad, muslimaini, musanna, mu'minun, jam'ah. Jenis kata kerja dalam bahasa Arab ada 3, yaitu fi'il madi, kata kerja yang telah lampau, fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang, dan fi'il am, kata kerja perintah. Tanda i'rab artinya ganti harokat di akhir kalimatnya. Kalau menggunakan dhammah disebut marfu'ah, kalau menggunakan fathah disebut mansubah, kalau menggunakan kasroh disebut majrurah, kalau menggunakan sukun disebut majzumah. Mabniyah artinya harokat tidak bisa diganti dalam kalimatnya, seperti nahnu yang selalu menggunakan dhammah dan haza yang selalu menggunakan fathah. Kalau bisa diganti itu disebut mu'arabah karena ada perbedaan amil yang masuk pada kalimatnya. Jenis kalimat dalam bahasa Arab ada 2, yaitu ismiyatun dan fi'iliyah. Ismiyatun harus dimulai dengan isim selalu, sedangkan fi'iliyah harus dimulai dengan kata kerja. Bagaimana caranya untuk mengetahui katanya itu isim? Caranya, lihat jika ada alif lam atau marbutah atau kasroh atau tanwin atau sebelumnya ya, itu tandanya nama. Kalimat fi'iliyah harus dimulai dengan fi'il. Fi'il bisa jadi zaman yang lalu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, atau perintah. Misalkan, la'iba al-walad, zaman yang lalu, yal'abu al-walad, zaman sekarang, sayal'abu al-walad, zaman yang akan datang untuk waktu dekat, saufa yal'abu al-walad, zaman yang akan datang untuk waktu lama, i'lab, kata perintah. Dalam kalimat ismiyatun harus ada mubtada dan khobar. Mubtada itu yang pertama. Contohnya Muhammadun mustadidun. Muhammadun itu mubtada, mustadidun itu khobar. Dalam kalimat fi'liyah harus ada fa'il. Fa'il adalah subjek yang melakukan. Agar mengetahui fa'il, tanya dengan man. Setelah itu ada maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi adalah objek. Agar mengetahuinya, tanya dengan maza. Dan fa'il selalu menggunakan dhammah, marfu'ah, dan maf'ulun bihi menggunakan mansub. Bagaimana caranya untuk mengetahui zaman yang lalu, zaman yang sekarang, zaman yang akan datang, dan perintah? Untuk zaman yang lalu, di akhir kalimatnya diganti, sedangkan zaman sekarang di awal kalimatnya yang diganti. Kalau zaman yang akan datang, itu awalannya
diganti sin dan saufa. Kalau sin untuk waktu yang dekat, dan kalau saufa untuk waktu yang lama. Kalau kata perintah diganti dengan sukun dan ya. Kalau sukun untuk laki-laki, kalau ya untuk perempuan. Jumlah fi'liyah di dalamnya ada kata kerja dan fa'il, fa'il nama. Dan jumlah fi'liyah harus dimulai dengan kata kerja. Dan di dalam jumlah fi'liyah bisa jadi ada kata kerja yang untuk waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang, atau kata perintah. Di dalam kalimatnya ada satu nama, satu kata setelah kata kerja. Dan fa'il di dalam fi'liyah selalu jadi marfu'ah atau dengan dhammah. Huruf al-jar itu min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, la. Setelah huruf al-jar harus ada nama, bukan kata kerja. Kenapa? Karena ada kasroh. As-sifat itu harus sama dengan kata yang sebelumnya, seperti alif lam, dhammah, dhammah, fathah, fathah, muzakkar, muzakkar, mufrad, mufrad. Jadi contohnya seperti al-waladu as-saghiru. Al-waladu muzakkar laki-laki, as-saghiru muzakkar laki-laki, as-saghiru mufrad satu, al-waladu mufrad satu, al-waladu menggunakan dhammah, as-saghiru menggunakan dhammah. Ataf adalah kata hubung, seperti wa artinya dan, summa artinya kemudian. Ataf juga seperti as-sifat, yang kata setelahnya harus sama dengan kata sebelumnya. Misalkan kata setelahnya menggunakan dhammah, kata sebelumnya juga menggunakan dhammah. Al-hal adalah isim yang berirab mansub, yang menafsirkan apa-apa tersamarkan dalam bentuk atau keadaan. Contohnya seperti hadiroh Muhammadun syaidan. Dan al-hal selalu berakhiran fathah, mansub. Al-badal juga mengikuti kata sebelumnya, seperti ro'aitu al-walada Muhammadan. Jadi sebelum Muhammadan ada fathah, jadi akhirnya fathah. Dalam bahasa Arab, kata zaman yang lalu itu mabni, artinya harokatnya tidak bisa diganti, seperti la'ibta selalu dengan fathah. Dan kata zaman yang lalu juga bisa mabni, sukun, atau dhammah. Contohnya seperti la'ibta. La'ibta itu kata kerjanya di akhir la'ib, di ba, kata kerjanya akhirnya ba, la'ibta. Jadi la'ibanya sukun. Kata kerja perintah juga mabniun, seperti contohnya ilab ya Muhammad, ilabi ya Fatimah. Itu artinya mabni sukun. Fi'il lazim tidak menggunakan maf'ulun bihi. Dia hanya menggunakan fa'ilun, kata kerja, dan fi'il subjek. Tidak menggunakan maf'ulun bihi. Yang menggunakan maf'ulun bihi itu al-muta'addi. Mutsanna itu dua, jama itu banyak. Bagaimana untuk mengetahui kalau kata itu mutsanna? Kalau namanya diakhiri dengan alif nun itu disebut mutsanna. Kalau untuk mengetahui itu kata nama jama, biasanya di akhirnya huruf waw dan nun. Dan ada juga untuk jama perempuan,
Kalau jamak perempuan itu ditambahin tak, huruf tak, ditambahin huruf tak. Murid wilayah adalah nama yang pertama tidak ada alif lahnya dan yang nama keduanya ada alif la. Contohnya seperti Hadoro Muallimu Al-Fasli. Sekian dari penjelasan saya tentang ilmu nahu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang tepat atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.